Polemik kenaikan UKT membuat Komisi 10 DPR RI mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan ke Kemendikbudristek yang di APBN sebesar 20%. Namun Kemendikbudristek berdalih mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15% dari anggaran pendidikan. Komisi 10 DPR mempertanyakan besarnya alokasi anggaran pendidikan di Kemendikbudristek saat rapat kerja 21 Mei yang lalu. Menurut Komisi 10, polemik kenaikan UKT membuat masyarakat bertanya, kemana anggaran pendidikan digunakan selama ini? Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya mestinya itu di angka 665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Namun, Kemendikbudristek berdalih mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15% atau 98,9 triliun rupiah dari anggaran pendidikan. Kemendikbudristek berdalih alokasi itu diatur sesuai aturan yang diputuskan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN. Kemendikbudristek sendiri tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran karena sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2017 yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan dan penganggaran adalah Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan. Pemerintah telah menetapkan 20% APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Merujuk pada APBN tahun 2024, anggaran pendidikan di Indonesia sebesar 665,02 triliun rupiah. Namun, dari 665 triliun anggaran pendidikan, porsi terbesar senilai 346,5 triliun rupiah justru digunakan untuk transfer ke daerah. Dana ini mencakup dana alokasi umum seperti gaji dan tunjangan pegawai, dan dana alokasi khusus seperti pembangunan fisik dan non-fisik. 33% atau 219 triliun rupiah dari anggaran pendidikan tersebar di Kementerian Agama, kementerian atau lembaga lainnya, dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran pembiayaan pendidikan, serta anggaran pendidikan non-kementerian atau lembaga. Pemerintah berkomitmen untuk memaksimalkan bonus demografi 2045 mendatang untuk usia produktif. Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencapai pendidikan tinggi menjadi salah satu kunci mencapai bonus demografi Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana politik anggaran pemerintah dalam penentuan alokasi anggaran pendidikan yang diamanatkan 20% dalam APBN? Mengapa dengan anggaran sebesar itu kenaikan UKT masih jadi polemik di sejumlah daerah? Kita bahas bersama staf khusus Presiden Billy Mambrasar, juga sudah bergabung Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Esther Sri Astuti. Selamat malam, Bang Billy, Mbak Esa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bang Billy, tadi kan sudah kita singgung juga di liputan sebelumnya bahwa dari mandatory spending 20%, tapi dalam praktiknya masih lari ke sejumlah ada dialokasikan untuk tidak hanya pendidikan tinggi. Nah, bagaimana menjelaskan politik anggaran ini? Karena saat ini kita berada di kondisi sebagian besar bahkan sejumlah universitas mengalami polemik soal UKT. Bang Billy. Ya, jadi tadi kan disampaikan oleh Komisi 10 bahwa 15% yang dikelola oleh Kemendikbudristek, kemudian sisanya disebar ke kementerian-kementerian lain, seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan yang lain-lain. Nah, jangan lupa, di setiap kementerian-kementerian itu mereka juga punya institusi pendidikan tinggi. Kita lihat bahwa Kemenkeu punya STAN, kemudian Kemenak punya beberapa STAIN, ya. Kemudian ya semua kementerian, Kementerian Pertahanan punya Universitas Pertahanan, dan seterusnya. Jadi ada pendidikan tinggi yang juga berada dalam alokasi anggaran di kementerian lain. Nah, kalau kita bedah dalam komposisi badan anggaran yang tersisa di Kemendikbudristek itu, yang dikelola untuk pendidikan tinggi itu hanya sekitar 0,9% di total dari seluruh APBN. Kalau kita tambahkan keseluruhan anggaran yang ada di pendidikan tinggi di bawah kementerian-kementerian lain, itu mencapai 1,6% ini berdasarkan riset dari Balitbang Kompas terakhir, ya. Nah, apakah ini sudah benar? Kalau kita melihat acuan dari UNESCO sendiri, aturan dari UNESCO itu mengatakan mereferensikan bahwa output pendidikan tinggi terbaik itu seharusnya adalah 2% dari badan anggaran APBN, sehingga angka 0,9% tadi
yang kalau digabung juga mencapai 1,6% tadi masih di bawah standar minimum mendeliver pendidikan berkualitas bagi pendidikan tinggi. Itu poin pertama. Oke. Nah, poin pertama yang harus diperhatikan DPR adalah hal ini di mana politik anggaran dalam negara dengan sistem mixed presidential parliamentary seperti Indonesia itu adalah harus adanya persetujuan dari Kementerian Keuangan yang mengajukan anggaran ke DPR. DPR melihat perencanaan anggaran tersebut, meng-approve atau tidak meng-approve, dan memberikan arahan sekiranya memang itu kurang untuk ditambah. Ya. Dan kemudian kalau sudah arahannya adalah 0,9 hingga 1,6% itu kecil, maka harusnya ditambah di atas 2% sesuai dengan arahan yang ada. Saya pikir seperti itu jawaban pembuka dari sini. Nah, kalau dari Mbak Esa, jadi sebenarnya apa yang harus dikoreksi segera? Kalau kita bicara soal praktisnya adalah UKT ini kan 2 bulan, ya di akhir bulan ini bahkan sudah masuk akhir semester, berikutnya sudah harus membayar UKT lagi. Di tengah polemik ini apa yang bisa jadi shortcutnya kira-kira? Ya, Mbak Friska, pertanyaan yang sangat menarik. Sebenarnya kalau kita bicara UKT, itu kita memang tidak bisa menghindari bahwa UKT ini memang harus naik gitu ya. Kecuali memang ada dari dana pemerintah atau anggaran pemerintah yang mendukung agar UKT tersebut tidak naik. Seperti yang dilakukan di negara lain, misalnya di Jerman, di mana mahasiswa itu sekolah secara gratis, tidak harus membayar tuition fee. Atau di Belanda misalnya kalau mereka mau sekolah lagi gitu ya sampai S2, S3 dan mereka tidak punya uang, maka diberikan pinjaman kepada mahasiswa tersebut dan akan dibayar setelah mereka lulus gitu dan bekerja. Demikian Mbak Friska. Nah, artinya kalau harus naik, apakah bisa ada diupayakan solusi kalau menurut Indef yang bisa diupayakan pemerintah misalnya? Ya, kalau kita pelototin lagi ya, kita cermatin lagi anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah itu memang kalau di rasionya ya anggaran pendidikan terhadap APBN itu memang sekitar 20%. Namun kalau kita bandingkan dengan anggaran pendidikan terhadap produk domestik bruto itu hanya berkisar 2-3%. Nah, ini sangat sedikit ya. Sehingga kita dengan sedikitnya anggaran ini kita tahu bahwa kita don't expect too much ya terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan anggaran yang lebih ya. Kalau dilihat dari porsi terhadap anggaran pendidikan terhadap produk domestik bruto ya, bukan terhadap APBN. Nah, Bang Billy, kalau kondisinya seperti ini, kalau anggaran kan nggak bisa dalam waktu dekat ya. Artinya, tapi di sisi lain juga banyak mahasiswa saat ini kesulitan di beberapa universitas. Termasuk tadi juga Bang Billy kan mendapatkan aspirasi dari kawan-kawan di ITB. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Untuk case by case yang memang sudah ada polemiknya di sejumlah universitas dan untuk jangka menengah maupun panjangnya. Ya, mungkin tadi kalau dari Bu Esther yang menyampaikan bahwa dibandingkan anggaran pendidikan 20% terhadap PDB bruto, saya akan melingkupi secara spesifik ke pendidikan tinggi, yang tadi kan 20% secara keseluruhan, tapi pendidikan yang hanya tadi saya sampaikan 0,9% sampai 1,6% dibandingkan dengan jumlah 10 juta, kurang lebih 10 juta mahasiswa Indonesia. Nah, kalau kita lihat bahwa dengan beasiswa KIP yang hanya bisa melingkupi kurang lebih 1 juta mahasiswa, artinya ada 9 juta yang kebutuhannya tetap harus dipenuhi gitu. Nah, oleh sebab itu dari pemerintah memunculkan strategi memberikan statuta badan hukum yang berbeda-beda kepada perguruan tinggi negeri, khususnya dari PTNBH, kemudian PTNBLU, PTN Satker dan seterusnya. Untuk PTNBH, statuta badan hukum ini itu diberikan agar memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi negeri ini untuk dapat mencari input anggaran yang memenuhi kebutuhannya tanpa memberatkan APBN yang kata Ibu Esther tadi memang masih sangat kecil, tetapi memang dasarnya kita terbatas karena kita harus mengcover keseluruhan kebutuhan rakyat kita. Nah,
PTNBH kemudian salah kaprah, ya, khususnya ini diskusi saya dengan teman-teman ITB yang mereka menyampaikan aspirasi dan aksinya langsung di depan saya kemarin ya. Dan juga hari ini masih terus berlangsung bahwa sejatinya mereka ingin ada diskusi terbuka langsung dengan rektor dan pihak rektorat agar dapat terjadi tukar pikiran untuk meluangkan ide-ide agar perguruan tinggi ini, PTNBH ini, yang berstatus PTNBH ini, bisa melakukan brainstorming ide-ide bisnis atau pemasukan apapun yang bisa dilakukan bersama untuk meningkatkan revenue. Dan ini kalau kita lihat negara lain, itu sudah terbukti berhasil sebenarnya. Di mana mereka berhasil meningkatkan kerjasama industri, kampus dengan pihak industri, kampus diarahkan untuk mengelola aset secara maksimal sehingga pemasukannya juga berjalan dengan baik. Dan sebenarnya Mbak, kita perlu catat bahwa di kampus-kampus di Indonesia itu banyak hasil. IPB Bogor itu 47% kebutuhan mereka itu mereka dapat revenue sendiri. Artinya berhasil. Lalu ada PTS swasta di Jember, Universitas PGRI, itu 50% mahasiswanya dia berikan beasiswa dengan income yang dia dapat sendiri. Artinya sebenarnya bisa, sebenarnya mampu, asalkan rektor atau para pemimpin kampus, apalagi yang berstatus PTNBH ini mencari cara-cara kreatif untuk memperoleh income tersebut. Dan komitmen dari teman-teman yang saya diskusikan dengan teman-teman ITB kemarin, mereka merasa UKT yang sampai 14.500.000 ya per semester yang diterima oleh mahasiswa baru itu menurut mereka sangat berat. Dan mereka ingin ada di dua arah untuk bisa mencari alternatif lain yang dimungkinkan status kampus ini bersifat PTNBH. Baik, titip dikawal terus dari pemerintah, Bang Billy, jangan sampai ada kawan-kawan mahasiswa yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, karena ini yang jadi harapan juga Pak Presiden Joko Widodo. Terima kasih Bang Billy Mambrasar, staf khusus Presiden. Terima kasih juga Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Mbak Esther Sri Astuti. Selamat malam.